Anggaplah mereka teriak, gak apa-apa. Lu yang punya duit banyak, kaya raya, teriak-teriaklah sana. Tapi jangan teriak doang. Kalau misalnya ternyata dia ngelakuin sesuatu gimana, Om? Ya bagus, lu teriak karena ingin membenarkan pemerintah, tapi lu melakukan sesuatu untuk membantu yang bawah. Protes yang atas, bantu yang bawah, gitu dong. Jangan protes yang atas doang, yang bawah lu injek. Lu protes atas begini-begini, penghasilan kurang nih, pecat pegawai deh. Lah gimana? Kalau lu teriak doang, yang bawahnya lu gituin, apa bedanya sama yang lu teriakin? Endorse. Iya dong, kita dibayar sama brand dan sebagainya. Oke, UMKM ini kan gak punya kemampuan seperti itu. Karena contohnya, waktu maraton, dia bantu UMKM juga banyak kan? Oh iya ya. Works kan? Berhasil kan? Berhasil. Iya, ada yang tutup nggak jadi kan? Kalau kita bisa ngelakuin ini dan sebagainya, gua nggak tahu apakah ini, gua yakin ini akan bantu. Gua nggak tahu bantunya berapa lama. Tapi kan dia at least dia punya chance untuk diketahui orang. Ya udah, kalau menurut kalian, menurut gue nggak bisa pemerintah kita mengentaskan kemiskinan. Kenapa nggak teman-teman kita yang kaya raya, triliuner dan sebagainya bantu aja ke bawah, kasih makan dulu dan sebagainya, balik lagi ke tadi gitu deh. Anggap pemerintah kita jelek banget dan sebagainya. Ya udah lu protes dan sebagainya udah. Yang menuntaskan kemiskinan bukan tugas bersama, Pak. Emang kalau orang nggak bisa makan pagi-pagi dia harus kerja dan sebagainya, bukan tugas kita. Harus tugas pemerintah gitu. Ya memang harus tugas pemerintah, oke. Gua terima harus tugas pemerintah. Anggap pemerintahnya buruk. Udah gitu kita diam. Protes, wah ribut. Ya udah silakan. Yang di depan mata yang kelihatan yang gak makan gimana dong? Kalau lu punya duit miliaran, gua mati tuh duit. Kita kasih solusi. Om Deddy Corbuzier. Asik. Gue tuh padahal nggak pernah mau diundang podcast. Kan ada logo lu aja di sini ya. jadi lu mau. Ya karena lu. Wih. Karena lu dong. Siap. Gimana, Pak? Apa yang gitu? Ini loh. Ini video viral. Video yang akhirnya Om Ded kayaknya menunjukkan sesuatu dirinya tentang gue tuh peduli banget sama UMKM loh. Asik. Tuh lihat. Ya kan program bagi-bagi makanan apa segala macam. Enggak, ini ceritanya bukan gitu, Bro. Ini depan kantor kan? Iya, ini depan kantor. Ceritanya bukan gitu. Ceritanya gini. Lo nyindir siapa sih? Banyak. Orang kaya. Hah? Jadi ceritanya tuh gini. Ini tuh keresahan gua. Makanya gua post tuh gua nanya, ini tuh syiar apa ria? Iya. Ya kan? Karena kalau syiar bisa jadi contoh. Kalau ria kan gue pamer mobil aja gitu kan, ya kan. Nah, jadi pada saat kemarin itu, ini kan kejadiannya lagi demo. Pada saat kemarin kejadian lagi demo itu, gue tuh ketemu beberapa teman gue. Mungkin sekarang udah nggak temenan lagi ya karena ini ya. Ketemu beberapa teman gue, terus ada di IG juga yang teman gue, yang gue tahu bahwa orang ini adalah orang yang kaya. Mampu, kaya, flexing juga gitu ya, punya bisnis gede juga. Tapi isi Instagramnya itu membuat gaduh menurut gue. Kenapa? Membuat gaduh contohnya gini. Membuat gaduh nggak apa-apa. Kalau stance-nya benar. Contoh misalnya, turunkan pajak. Pajak mencekik masyarakat. Tapi dia ngemplang pajak, nggak usah ngomong loh. Gitu contohnya gitu. Iya. Terus contohnya misalnya BBM naik nih, rakyat kecekik begini gini. Kan yang naik bukan yang ini ya, yang naik kan apa yang disubsidi ya. Kalau dia teriak BBM naik nih begini. Mobil lu tuh mobil sport aja. Ya, nggak usah tuh mobil sport. Kalau lu orang kaya, mobil lu naik, bensin naik, lu nggak mampu bayar bensin lu naik, lu tinggal jual tuh mobil, beli mobil listrik. Iya. Ya kan? Iya. Nggak usah ribut. Oke. Nah, tapi nggak apa-apa. Kalau lu mau ribut juga nggak apa-apa. Pertanyaan gua adalah gini, lu ketika ribut-ribut itu semuanya, lu juga masih mencat pegawai. Masih mencat pegawai ya karena omset kurang begini-gini. Omset kurang, duit lu miliaran, puluhan miliar duit lu, mungkin ratusan miliar duit lu. Tanggung dong pegawai pakai duit lu. Bayar dong pegawainya pakai duit lu. Ayo, kalau lu memang kasihan dengan masyarakat yang ada di bawah kita, tanggung dong. Pertanyaan gue cuman, yang udah lu lakukan apa? Yang udah lo lakukan, selain teriak-teriak, yang udah lo lakuin apa? Gue nggak bicara anak mahasiswa, gue nggak bicara kritikus, gue nggak bicara anti resim dan sebagainya, gue nggak bicara orang kritik pemerintah. Emang pemerintah kita harus dikritik? Emang MBK kita berantakan? Emang kok.
Emang hancur-hancuran, emang kok. Kalau nggak hancur-hancuran kan Dadan nggak ditangkap. Emang hancur-hancuran, kritik lah silakan. Tapi orang-orang yang punya kemampuan, punya power, punya link, duitnya banyak dan sebagainya, lu udah ngapain? Lu udah ngapain? Pertanyaan gua. Sekarang gini deh. Gua punya rumah. Rumah gua mati lampu. Ya, rumah gua mati lampu. Jebret mati lampu. Stres nggak gua menurut lu? Iyalah. Enggak. Kok enggak? Enggak. Kan mati lampu. Enggak, gua orang kaya, bro. Genset. Gua punya genset. Oh, siap. Gua punya genset. Oke. Mati lampu hitungan 3 detik nyala genset gue. Iya. Bak mati lampu, dah nyala genset gue. Oke? Iya. Anggap gua nggak punya genset. Lu punya genset gak? Punya dong di sini. Sini harus ada lah. Ada lo, kalau nggak ada kelewatan. Enggak lah, ada lah. Nggak ada lo. Gila lo. Ya kan? Iya. Anggaplah di sini mati lampu, punya genset kan? Iya. Rumah lu punya genset nggak? Mau gua kayaknya enggak. Nggak ada. Ya Nggak udah, ada. berarti nggak terlalu kaya ya. Belum kayak. Nggak sekaya lu pastinya Om ya. Genset murah lu ya macam-macam ya. Iya, ampun. Genset murah. Ya nggak kepikir. Ya kan nggak kepikir. Iya. Genset murah, ada yang murah, ada yang mahal. Tapi Iya. kan genset tuh masih kemampu. Berapa beli lah. coba ukuran? Tergantung dong. Lu Nggak, mau, kira-kira. mau nyalain apa dulu? Dari Iya rumah gua. Ya gua nggak tahu rumah lu 7.000 segede ya? apa. Berapa sih? Rumah lu 7.000 meter. Bukan. Wah, gila. Wah, ini orang Nggak, kaya ini yang kayak gini nih. Listrik. 7.000 berapa sih? Enggak, lu genset tuh bisa cuma buat nyalain bagian-bagian tertentu. Ya bisa lah. Ya udah Ya, makanya. Enggak, makan harga berapa kira-kira? Iya, genset. Gua nggak tahu nih. Genset ada yang dari 5 juta sampai ratusan juta ada, bro. Ukuran genset yang menurut gua masih worth it 10-20 gua Ya bisa. bisa, udah lu begitu Yaudah, mati nyala lampu berarti. masih nyala. Cuma nggak kepikiran aja. Iya Iya. kan? Oke, genset ya bisa beli ya. Bisa lah. Oke. Anggap lu nggak punya genset, rumah lu mati lampu. Gue yakin deh lu punya itu tuh lampu-lampu yang dicolok yang kalau mati lampu nyala sendiri. Ada. Ada kan? Ya gua pakai itu. Pakai itu kan? Iya, ada. Mampu kan? Mampu. Oke, anggap lu nggak mampu punya itu deh. Lu masih punya senter nggak? Punya lah. Punya senter kan? Punya lah. Bisa nyalain senter kan? Bisa lah. Oke, anggap lu nggak punya senter dah. Lilin. Gua anggap lu susah banget dah. Iya. Punya lilin nggak? Lilin ya bisa. Masih bisa nyalain lilin nggak? Bisa. Kan? Bisa. Anggap dah lu nggak punya lilin dah. Apaan lagi Om? Korek. Enggak, kalau udah nggak punya lilin lu udah setengah mati. Pertanyaan gua, Iya. kalau rumah lu mati lampu, lu punya genset, yang apa yang lu lakukan? Ya nggak ngelakuin apa kok nyala. Ya udah, jangan tantrum dong. Oh, dia tantrum. Lo iya dong, kan tantrum. Oh. Keadaan lagi tidak baik-baik aja. Dia berisik. Lu berisik, lu nggak bantu orang lain, lu bantu orang lain dong. Yang teriak silakan, orang yang tidak punya genset, tidak punya lampu, tidak teriaklah. Fair. Gua dukung mereka teriak. Fair. Mau apa? Mau ributin pemerintah? Gua dukung. Lah temen gue juga banyak anti rezim juga kok. Ayo kalau bisa gue sampein ke Pak Prabowo, gue sampein, gue dukung. Ayo. Tapi yang mampu dan sebagainya jangan teriak, bantu yang bawah. Ah, cakep lagi. Semudah itu kan. Gue tanya lu udah ngapain? Iya lagi. Ngapain apa? Lalu kemarin pegawai lu pecat berapa orang? Lu punya bisnis berkilau-kilau, lu pecat kenapa? Ya karena omset kita turun dan sebagainya. Lu punya duit kan? Egois banget sumpah. Lu punya duit kan? Iya. Bantu dong. Ini hidupnya gimana ketika nggak ada job, ketika nggak ada kerja? Nggak ada satupun pegawai gua sampai detik ini yang gua pecat. Walaupun bisnis gua berantakan, nggak ada yang gua pecat. Gua punya duit, bisa gua bayar. Oke. Bantu dong. Terus mulai gua mikir, kita kasih makan orang tiap hari, Pak. Tiap hari. Dan ini kita naikin terus. Kita naikin terus tiap hari. Kenapa? Karena di situ nih ya, gua kasih makan orang. Berapa porsinya? Misalnya nih, harga berapa? Sebungkus misalnya harganya 15.000. Oke, kita lihat. Oh, ini ada pedagang yang dia jualannya kurang. Oke, 15.000 dapatnya apa? Segini. Yang pertama kali gua lakukan adalah beli, gue makan. Oke. Beli, gue makan. Oke. Enak enggak? Iya. Ya kan? Bisa dimakan enggak? Kenyang enggak? Oke. Oke, 15.000. Kemarin juga gue baru nyoba yang baru tuh kan. Kemarin gue baru nyoba yang baru. Beli dulu, sini gue makan. Wah enak nih, gue bilang. Berapa harganya? Misalnya 15.000. Tawar serendah-rendahnya, gue bilang. Tapi gue belinya 100 ya. Oke. Quantity. Jadi kan maksudnya dia tetap untung daripada dia nggak jualan, gitu kan misalnya. Tapi beli banyak. Tapi kita beli banyak. Oke. Cari lagi warung lain. Oke. Bagiin. Tiap pagi. Dan lu tahu orang-orang ini hebatnya apa nih? Gua kasih cerita yang luar biasa. Jadi awalnya gua tuh hanya bagi untuk Gojek. Oke. Kenapa? Karena mereka dari pagi udah kerja, butuh makan dan sebagainya. Dan kenapa misalnya bukan Gojek lah, apa istilahnya?
Apa sih? Ojek online. Ojol ya. Iya, lu udah ngomong Gojek, lu harus sebut Grab sama Maxim juga. Ya Grab sama Maxim, Maxim dikit tapi biasanya kan. kan. Iya kan masih baru. Iya beneran dikit Iya kan. Iya bener. Nah, InDrive belum? gua nggak tahu tuh ada. Ada Ya? Ada. Lebih dikit lagi tuh biasanya. Paling bawah tuh biasanya. Ini hancur nih sahamnya mereka semua nih. Udah. Loh, kan lebih dikit. Oh iya. Pengendaranya. Oh iya. Saham bisa langit dong. Oh iya. Nah, kayak Ronaldo geser Coca-Cola. Ini kelas Om Ded udah segitu soalnya nih. Lu tanggung jawab lo mau ekonomi. Oke, lanjut anyway. kenapa kita kasihnya ojol? Iya. Karena ojol paling kelihatan, Pak. Iya. Mereka pakai seragam, mereka pakai apa? Kalau kita ngasihnya sembarang orang, misalnya tiba-tiba ada bapak-bapak, kita kan nggak tahu keadaan dan kondisi dia. Iya. Tapi akhirnya sekarang yang gua gedein lagi adalah ya udahlah, pokoknya siapa yang lu kelihatan butuh dan sebagainya lu kasih, tapi utamakan ojol. Jadi nanti sekarang udah ojol, pembersih jalanan dan sebagainya tiap hari loh ya. Tiap hari. Berapa lama? Nggak ada selama-lamanya kalau bisa. Dari Udah lama. Ini pasti banyak yang baru tahu nih. Ya memang. Maka gua nggak mau cerita. Kenapa gue cerita? Gara-gara kemarin lagi demo itu kejadian teman-teman gue yang itu. Makanya gue cerita. Oke ya, belum selesai. Oke. Terus ya udah, sekarang terus kita lebarin lagi, Jadi kalau kalian mau makan gratis sesuai, datang aja ke kantor gue tiap pagi. Tiap pagi ada makanan. Pura-pura pakai jaket ojol dong. Terserah, gue nggak peduli. Lah, kalau nggak tepat sasaran? Lah, kalau nggak tepat sasaran dosa dia bukan dosa gue, bos. Udah, gua mau bantu orang kalau gua harus mikir-mikir kayak begitu, udah capek. Lu tahu yang bagus apa, yang hebat apa? Nih, banyak driver ojol. Kan kadang-kadang jalan, ada yang udah tahu berhenti. Ya kan? Kalau dia terus gimana? Terserah, gua nggak peduli. Oke. Banyak yang jalan, dan sebaiknya kita stop kan. Mas, makan. Ambil. Mas, makan. Banyak sekali nih. Ini luar biasa. Driver ojol, set. Mas, makan. Udah tadi, udah. Jujur, bos. Cakep. Jujur, bos. Banyak yang akhirnya tukang ojolnya banyak yang berhenti manggilin ojol lain. Ada ojol yang dipanggil dan sebagainya. Mas, kemarin udah, Mas, kasih yang lain. Tuh, di bawah kayak begitu keadaannya. Pernah nggak lu turun ke bawah kayak begitu? Bukan lu ya, maksudnya. Pernah nggak mereka turun ke bawah kayak begitu? Kan mereka nggak tahu berapa sih makanan yang dikasih. Nggak jadi miskin juga. Tapi lu ngasih nggak? Lu ngeributin MBG, silakan lu ributin. Lu ributin MBG, silahkan. Gue dukung lu ributin MBG. Selain lu ngeributin MBG, yuk lakuin sesuatu juga. Iya. Itu kan yang harusnya dilakuin dong. Iya. Ya kan, kalau kita ribut doang, bos. Gampang. Ya ribut mah, ya udah ribut. Ribut mah gampang, bro. Iya. Gampang. Dan ilmunya nggak punya. Kalau kritikus ribut, mungkin dia punya ilmunya. Nih begini ya, karena begini. Ini harusnya dari sini, ini begini. Ini pasokannya begini apa segala. Oke, masuk akal. Nah, ini kalau cuma ribut, rakyat lapar. Kasih makan kok. Malah gue yang kesana kayak kena marah ya. Iya benar. Lapar kan? Iya benar. Kasih makan. Terus kenapa kan mereka nggak kasih makan ya? Iya juga ya. Karena uang tidak merubah perilaku, Pak. Oh iya. Karena uang hanya memperkuat siapa lu sebenarnya. Lu makin banyak duit kalau lu baik, makin baik. Lu punya banyak duit kalau lu orang jahat, makin jahat. Menurut gua lu jahat. Jadi inget artis cewek pakai brio, ngisi biasanya 400.000 jadi 700.000. Teriak kan? Iya. Di posting. Teriak di posting apa? Lah iya ya. Apa? Jual aja mobilnya, beli mobil listrik. Atos, beli Atos. Atos, Hyundai Atos. Zaman dulu belum ada REV, belum ada. REV harus sesungkem tuh sama Atos. Ya, apa kayak gitu, beli motor listrik kayak apa kayak dan sebagainya. Jadi bahkan di situ kan gue bilang, poin gue satu, ya kan, gue yang teriak udah banyak. Memang harus teriak. Gue bilang memang harus teriak. Kalau ada kebijakan salah, lu teriak. Ya kan, gue punya kanal berita. Dia bilang gue nggak pernah beritain apa yang jelek-jelek. Kanal berita gue kalau lagi negatif pemerintah juga gue beritakan. Ya kan, gue bilang. Poin gue cuma satu, kalian punya kekuatan, uang, power, mungkin boleh nggak jangan cuma teriak doang tapi bergerak, gitu loh. Duit lu banyak, lu teriak pajak aja lu kemplang kemarin. Kok gue jadi ngambil kesimpulan bahwa ternyata kayaknya kalau dipikir-pikir di luar dari yang rakyat susah ya, yang teriak-teriak ternyata banyak orang-orang mampu loh. Nah, ya kan? Itu yang lagi teman-teman gue yang lewat di thread di timeline IG gue nggak
sedalam ini loh, seperti Om Detan bilang, iya juga ya, mereka pada berisik. Gue pikir tadinya cuma kena tunggangan oposisi, kegiring opini, teriak semata. Ternyata, iya kok kayaknya lebih banyak yang pada mampu ya. Anggaplah mereka teriak, ya. Anggaplah mereka, nggak apa-apa. Udah, lu yang punya duit banyak, kaya raya, teriaklah sana. Tapi jangan teriak doang. Kalau misalnya ternyata dia ngelakuin sesuatu gimana, Om? Ya bagus. Lu ngeliatnya gimana? Ya bagus. Lu teriak karena ingin membenarkan pemerintah. Iya. Tapi lu melakukan sesuatu untuk membantu yang bawah. Protes yang atas, bantu yang bawah, gitu dong. Iya, ya betul. Iya kan? Iya, betul. Jangan protes yang atas doang, yang bawah lu injek. Lu protes atas begini-begini, penghasilan kurang nih, pecat pegawai deh. Lah gimana? Kalau lu teriak doang, yang bawahnya lu gituin, apa bedanya sama yang lu teriakin? Iya. Nggak ada bedanya dong. Iya juga. Dan yang lu lagi sekarang sasar ini adalah berarti memang dia terbukti bahwa nggak ngapa-ngapain buat yang bawah. Oh iya, gue tahu. Makanya kan gue nggak bilang semua orang. Tahu dari mana? Lah kan gue nanya lu ngapain? Khususnya orang ini? Ya banyak beberapa orang. Dan itu kan kalau ada beberapa orang yang gue tahu aja kan artinya kan banyak dong Pak. Iya. Kan ke temen gue, ya kan nggak mungkin semuanya orang gue tanyain. Iya. Kan jadi artinya kan banyak. Siapa sih, Om? Ya kalau jangan disebut lah. Kalau disebut Inisial, waduh, inisial ya. Inisial aja. Inisialnya apa ya? Buat gua ambil pelajaran. Pelajaran. Yang masanya gua sebut inisial yang dapat pelajaran gua, bukan lu, Pak. Balik lagi ya. Nggak apa-apa lu mau teriak dan sebagainya, silakan teriak. Udah gitu. Tapi yang bawah dibantu dong, Bos. Lu kan punya duit banyak. Kalau masih bisa menahan pegawai, jangan dipecat dulu. Lah, nggak usah gitu. Kita pada saat COVID sarannya apa? Efisiensi. Jangan mecat pegawai, tetap gaji. Iya. Jangan mecat pegawai, tetap gaji. Waktu COVID. Waktu COVID dia nih meskipun kita kalau kondisinya. lu mampu. Iya. Kalau lu mampu. Iya. Sekarang yang duitnya puluhan miliar, ratusan miliar. Udah jalan lagi bisnisnya kan. Yang gajian yang nggak akan miskin selamanya, punya pegawai gajinya 5 juta, 6 juta, kenapa lu pecatin? Industrinya apa sih Om dia? Enggak, siapa tahu gue belum belajar dari sini. Enggak usah sebut namanya, Siapa tahu industrinya memang natural resources yang lagi kena dampak misalnya. Enggak. Ya bisa aja dong. Ya bisa, silakan. Iya, gue coba objektif ya di sini. Iya bisa, silakan. Gue nggak masalah industrinya apa. Kalau ngomong industri kena dampak, gue punya company banyak yang kena dampak. Gue punya juga banyak kena dampak. Bisnis gue banyak. Gue bisnis ada 3-4 yang gue tutup. Pegawainya kemana? Kita pindahin. Tetap kerja. Bisa kan? Wow. Bisa kan kalau kayak begitu? Ya, bisa. Daripada cost more ya. Iya. Kan bisa kayak begitu. Oh iya. Mungkin masalahnya adalah daripada running perusahaannya butuh kapital dan butuh cost lebih besar ya. Ini gua nggak tahu ya. Gua ngomong bisa salah. Karena kita tuh banyak company, banyak anak company. Gua kan nggak bisa ngecek sampai bawah. Iya. Tapi semua yang tahu, yang gua tahu, yang di tangan gua langsung, gua gituin. Yang di tangan gua langsung ya. Kan bisa aja ada company, anak company gua nggak tahu, bahkan gua punya itu aja gua nggak tahu. Ya kayak misalnya contoh lu masuk di holding kasih solusi, di gua kan gua turunannya ada travel umroh, kayak gitu-gitunya kan, lu kan mungkin nggak tahu. Gua kan nggak tahu apa yang terjadi di travel umroh gitu. Iya. Tapi kan gua rasa orang seperti lu juga akan melakukan yang sama. Lu juga bantu UMKM dan sebagainya. Iya. Itulah alasannya kenapa lu bikin program CTD Local Heroes. Iya. Karena trigger itu. Karena gini. Nah, gue penasaran gitu. Maksudnya lu udah bantu UMKM udah lama nih. Cuma yang gue lihat yang mungkin narasinya tuh kayak seakan-akan di-IP-kan. Diseriusin lah. Baca deh komen nih. Nih, Masya Allah Om, terima kasih banyak untuk kebaikan Om, semua terlibat, semoga. Oke. Ya ini kan. Tuh. Nailas. Terima kasih yang sudah DM. Wah, ini efek-efeknya nih. Akhirnya nih. Wow. Mantep. Ini produk-produknya rata-rata yang memang lo pilihnya Nah, gimana? jadi masalah gini. Kita kan selama ini dibayar ya sama produk ya. Endorse. Iya dong. Iya. Kita dibayar sama brand dan sebagainya. Oke. UMKM ini kan nggak punya kemampuan seperti itu. Nah, memang UMKM ini juga jadi masalah, bro. Masalahnya gimana? Ya banyak ke UMKM yang akhirnya jualin barang Cina kan. Oh iya. Ya kan? Iya. Karena perputaran duitnya juga susah. Ya udah, tapi daripada kita komplain, ya udah apa yang bisa kita buat deh. Gitu aja deh, apa yang bisa kita buat.
Karena contohnya waktu maraton, dia bantu UMKM juga banyak kan. Oh iya ya, betul. Works kan, berhasil kan. Berhasil. Iya, ada yang tutup nggak jadi kan. Ada yang mau tutup nggak jadi. Nah, kalau kita bisa ngelakuin ini dan sebagainya, gua nggak tahu apakah ini, gua yakin ini akan bantu. Gua nggak tahu bantunya berapa lama. Karena namanya bisnis kan bukan hanya promo ya. Itu lewat gitu aja. Iya kan bisa ini. Iya. Tapi kan dia at least dia punya chance untuk diketahui orang. Oh iya, daripada enggak. Iya. Iya. Lu mau bayar gua berapa? Lu mau bayar berapa? Dan you know what beautiful is, semua bintang tamu gua yang datang ke tempat podcast gua ngomong gua punya program Local Heroes. Gua akan bantu UMKM. Nggak ada satupun bintang tamu gua yang nolak. Ya nggak mungkin juga mereka nolak kan. Dan tahu mereka promoinnya lebih gila dibandingin mereka promoin brand. Mereka promo ini gila-gila, wah ini begini, promo ini gila-gila. Dan ini beberapa doang yang kita posting. Nah memang yang jadi masalah adalah saat ini di kantor yang ngantri sudah sekitar 18.000 Apanya? UMKM. Itu rata-rata apa industrinya? Makanan? Macam-macam, ada makanan, ada kerajinan tangan. Ya, lu makanin om, tanggung jawab. Ya kan kita nggak langsung suruh kirim 18.000, mati dong gua bos. Nah akhirnya memang kita mengkurasinya. Oh ya. Cakep. Dan awal-awal juga teman-teman di kantor, Mas ini susah banget untuk kita kurasi begini. Ya nggak apa-apa. Ya udah sekarang gini, kalau kita ya udah seberapanya aja deh yang kita bisa bantu. Kan kita nggak mungkin juga 18.000 gimana kita satu-satu kan. Iya. Ya, tapi ya udah seberapanya aja deh. Kan ada cerita itu yang anak kecil jalan di pinggir pantai ngelihat ikan bintang laut, tahu kan? Yang mana? Anak kecil jalan di pinggir pantai, terus diambil bintang laut, dilempar ke laut, tahu kan? Iya. Dilempar lagi ke laut, dilempar lagi ke laut, udah gitu di jalan pulang, terus ketemu bapak-bapak bilang, lu ngapain katanya? Balikin bintang laut ke laut, Iya. supaya hidup. Terus bapaknya bilang, ini ada puluhan ribu bintang laut, sampai mati juga nggak akan balik semuanya. Iya semuanya, tapi yang gue balikin kan hidup. Waduh cakep. At least yang kita balikin hidup, selesai kan? Ya gue nggak bisa bantu semuanya 18.000 gimana bantunya, tapi kan mudah-mudahan dengan doa-doanya mereka dan sebagainya, kalau podcast kita jalan terus itu jalan, kita bisa bantunya di terus-terusan kan? Iya. Cakep. Coba kita lihat deh. Gimana respon dari para UMKM yang sudah dibantukan oleh program CTD atau Close the Door Local Heroes? Nah, kita udah siapin om. Nggak mungkin. Ya, nggak percaya. Dia ngeremehin podcast nomor 2 di Indonesia dia. Lu kan nomor 1-nya. Masa gue ngelewatin lu om? Iya nggak? Kalau lu jadi nomor 1, kalau lu ngelewatin gua akan bahagia banget. Wih. Demi Tuhan. Kok bisa? Ya kan ada gua juga di sini. Gue masih belum nyampe. Kerjaan kita nyantai kan. Iya juga sih. Iya juga ya. Iya juga. Gitu kan. Minimal Densu nomor 3. Ya 1, 2 yang masa Densu nggak, 3 berarti kan logikanya. Tinggal Densu kita tarik kan. Coba kita lihat, udah kita siapin nih responnya. Tuh, lihat ini mereka-mereka yang sudah merasakan efeknya program-program. Beneran lo gila. Wah, gue tuh cinta sama lu om. Kasih solusi, udah kita kumpul orang-orang yang memang mereka benar-benar. Serius beneran. Lah, lu masa lihat? Bener nggak? Coba kita sapa. Tapi nggak ada suaranya. Ada. Tuh lihat dong. Wah luar biasa. Dari luar kota. Tadinya kalau nggak ada di luar kota, kita datengin ke sini om. Udah siap, kamar udah gue siapin. Tuh lihat tuh. Kita coba tanyain satu persatu ya. Aduh. Halo, ya salam kenal. Salam kenal mas. Siapa namanya mas? Saya dengan Ari. Tuh, Ari, ownernya Kinpack. Boleh. Kalau kita UMKM jualan paper lunch box. Wow. Pepelas, iya. Cobain nggak? Yang waktu itu kita pakai buat packaging kue cheese ya. Iya. Wah, beneran ya berarti dipakai produknya ya. Keren. Mas, coba dong. Mungkin boleh diceritain ya. Ini kita main cepat aja nih, udah ada yang ngantri juga yang lain-lainnya ya. Nah, ini cakep nih, seru nih. Sebelumnya waktu itu biasa promosi seperti apa dan efeknya dengan organiknya Kinpack itu sendiri gimana? Kalau Kinpack sendiri organiknya itu ngandalin IG sama TikTok sih, Mas. Wow. Awalnya gitu kan. Terus kemarin pas lagi scrolling Instagram, ada programnya CTD Universe kan, Local Heroes, ya kan, kita daftar.
cepet kok responnya, langsung direspon, langsung kirim produk. Terus seminggu kayaknya nggak nyampe udah tayang gitu kan. Dan Oke. efek dari itu sangat-sangat amat membantu sih Om. Thank you Om. Wah. Thank you, sebelumnya. thank you, thank you, Wah, thank you, thank you, terharu loh. thank you, thank Iya, you iya. banget. Gua seneng banget Dari yang denger ini. sebelumnya gimana sebelum dibantu sama Om Ded penjualannya? Perkataan pertama yang keluar dari customer kita sama calon customer itu ditanya gimana caranya promosi di close the door saya. Wah, cilaka kita ya. Cilaka, Iya, cilaka ya. kita ya. Bimo tolong abis ini tadi kan 18.000 ya. Naik 37.000 an. Udah. Oh, lu tahu nggak? Apa? Apaan sih? Bentar ya Mas Ari ya. Apa? Tuh, ruangan gua udah kayak Yang toko mana? toko serba. Ada etalasenya. Kayak koperasi. ada etalase. Oke. Terus penjualannya signifikan nggak? Kalau kita ini kan lebih ke B2B ya Mas ya. iya. Jadi yang dari close the door local heroes itu kita benar-benar pakai untuk branding kita, untuk gedein lagi apa yang kita pengen share ke masyarakat tentang kemasan packaging. Dan ya. silakan loh, maksud gua gini, kalau Oh, dia mau pakai potongan gua untuk itu silakan. Oh, boleh. Boleh. Ada artis yang memang ketika Itu endorse udah dipakai, udah dipakai. nggak izin loh. Udah dipakai. Nggak izin deh. Udah Tiba-tiba. dipakai. Nggak, nih gue nggak usah sebut nama ya. Ada yang memang ketentuannya kalau endorse, jadi teman gue adalah ya pemilik brand. Itu di bawahnya tuh dilarang untuk dikomersialitaskan. Loh, gua juga kalau endorse gua nggak boleh. Lah kok ini Ini bukan endorse, Pak. kan nggak bayar? Iya kan bukan endorse. Masya Allah. Bukan endorsement kan. Kalau ini bukan, maksudnya bukan endorsement, ini endorsement. Tapi maksudnya kan ini bukan kita, Yang bukan komersil. dealing bisnis kan, bukan Iya. komersil kan. Iya. Kalau mereka mau pakai dan sebagainya silakan aja, nggak ada masalah. Clippers atau di Tapi Adsense. kalau lu tiba-tiba jadi sebuah perusahaan IPO dan sebagainya, gua tagih habis. bener Oh, dong, iya. bener dong. Masa lupa? Masa Iya, itu, gitu ya. Kita hitungan orang. Iya. Mau ngomong apa kalau Om Ded dan tim? Nggak usah lah, thank you. Enggak dong, jangan gitu dong, Om. Nggak Enggak, usah. jangan, Emang ada jangan. target untuk episode kali ini kita mau bikin Om Ded nangis ya? Enggak, biar keren. Jangan. Masuk di FYP Trans 7. Nggak setuju. Diundang kan? Wah. Enggak serius. Enggak, maksudnya siapa tahu ada mau apresiasi, kita nggak tahu juga kan. Ya sebenarnya kalau ngefans sama Om Ded sendiri saya udah dari kecil sih Om. Dari zaman Om main sulap. Bentar. Anda dari kecil tuh. Dari dulu pesulap. Bener gak? Gue tua banget ya, dari Iya, kan? kecil ya. Udah budak tua. Dari sulap ya? Ya dari sulap sampai Om Ded pertama kali bikin YouTube sama Aska tuh yang pahlawan. Oh iya. Hero gitu kan. Siap. Ngikutin Om Ded udah cukup lama lah gitu loh. Sampai Thank you. banyak masukan-masukan lah yang dari Om Ded yang saya pribadi gunain di bisnis saya ini gitu. Jadi thank you banget Om. Gue yang terima kasih, gue yang thank you. Terus ya, pokoknya terus berusaha lah. Kita dalam keadaan apapun, pokoknya Ya. kita terus. Jangan Siap. pantang menyerah. Oke? Mantap. Thank you Mas Thank Ari. you ya, Thank sukses you ya. terus. Thank you. Kita gilir aja satu persatu Om ya. Ya udahlah, mau Iya. gimana lagi. Iya dong. Lu harus terima tuan rumah nih bos. Iya juga. 19.000. Halo Nailas. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Nailas tuh nama brandnya apa nama orangnya? Nama brand? Kebetulan brand saya dan saya pakainya tuh nama anak saya sebenarnya. Saya jadiin brand. Nama mbaknya siapa? Nama saya dengan Prisi. Brisi. Prisi. Prisi. Prisi jualannya apa sih tadi? Nailas tuh apa sih? Dia cookies kalau nggak salah. Kami tuh jual produk aneka bolu homemade, gabin, Ih, kok aneka apal camilan lah. Iya. Om Ded hafal. Gabin sama yang apa cookies hijau itu bolu ketan. Bahlil dong. Bolu ketan. Begitu ngomong bolu tuh otak gua bolu ketan masa. Bolu pandan. Lu kok nggak ikhlas banget sih ngomong bahlilnya kayak Enggak kan? Iya, Iya. iya. Itu yang saya masukin ke mulutnya Jirayut bukan? Oh. Oh, ternyata beneran. Om Ded makan nggak tapi bolunya? Makan. Oh, nanti gua cerita pengorbanan terbesar saya bukan itu. Apa tuh? Gua tuh kan intermittent fasting, Pak. Oh, batal Semua. jamnya. Batal semuanya gua. Puasa gua batal semua. Lu buka puasanya berapa? Harusnya jam 7 malam. Itu pas syuting? Jam 2, jam 3 lah. Jauh banget. Iya. Lah, Jadi kenapa sejak lu ada UMKM ini saya selalu batal kalau jebol puasa. dong badan. Ya udahlah. Bisa Ya gua udah. kalahin dong.
Ya memang itu tujuannya itu. Selain bantu UMKM, bantu dairy. Ya. Oke, coba mungkin diceritain sebelum dan sesudah ketika kamu dapat kesempatan di endorse lah Mom Deddy Corbuzier. Jadi alhamdulillah nih sebelumnya terima kasih banget untuk Om Deddy dan tim. Nggak nyangka ternyata responnya sebesar ini. Alhamdulillah untuk orderan jauh lebih meningkat sekarang Om gitu. Sampai bahkan sampai 2 minggu ke depan ada. Woi, sampai minggu Masya depan Allah. ada. Cash flow-nya 2 minggu sehat, cash flow-nya Amin, sehat amin, bos, amin, sampai amin, 2 amin. minggu. Terus sampai nggak nyangkanya tuh selain bisa ngirim keluar daerah, bahkan sampai ada permintaan sampai ke luar negeri. Sampai ke Wow. Thailand sama Singapura. Wow. Ya. Lah emang sebelumnya kamu nggak sesignifikan ini penjualannya? Ya sebenarnya lebih ke Jabodetabek aja sih Bang, dan cuman nggak semasif ini ya, sampai saya kewalahan juga sih. Saya kan sebagai yang owner bikinnya juga, sampai miminnya juga saya gitu kan, jadi sampai handphone tuh ngehang ngebales chatnya gitu. Duh. Cuman saya hold dulu gitu. Alhamdulillahnya. Waduh. Itu saya bangga banget dan Deddy bahagia Corbuzier banget. Impact. Thank Oke, you loh. sampai Singapura omsetnya luar biasa dong berarti sekarang tuh. Tapi emang enak. Oh iya. Tapi emang enak. Wah keren. Enak. Siap. Bolu. Bolu ketan apa nih? Gue Anda kayaknya ngefans banget sama Bahlil. Nggak, Bahlil pernah duduk di sini loh. Ya, gue tahu. Mas Bahlil datang dong. Iya. Bolu pandannya juga oke banget. Oke ya. Tapi yang paling bahagia tuh sebenarnya adalah teman-teman kantor. Kenapa? Iya, ya kan kita kan nggak mungkin kita makan semua Iya. lagi podcast kan. Iya. Jadi kan kita cuma nyoba doang. Iya. Oh enak nih. Udah kita harus mulai podcast dong. Jadi Iya. kita cuma nyamil kan. Iya. Wah enak. Udah selesai podcast tuh, lu tinggal 15 menit habis semua. Siapa yang Ya cara pertamanya? itu semua orang itu. Nada langsung. Nih, Nggak pakai orang mikir, ini. langsung Iya. begini nada ke Bimo. Langsung. Bimo mana kelakuannya Bimo? Iya. Iya. Jadi saya yang terima kasih udah bikin teman-teman di kantor kenyang. Ih, kita juga makasih banget Om. Maksudnya semuanya jadi tahu nih produknya Nailas. Alhamdulillah. Biasanya cuma ya kalangan kalau teman-teman sama yang Keren. Jabodetabek aja Om. Sekarang udah alhamdulillah bisa ke daerah, bahkan sampai lintas negara Om. Amin. Itu yang promoin banyak lagi ya. Ada Jirayut ya. Ada Jirayut, ada Padi, ada Boyen, ada semua ya. Wih, Semuanya ngepromoin. gara-gara close the door berarti Nailas from dapur to Singapura. Woi, ngeri nggak tuh? Iya nggak? Ini yang gua nggak suka dari gini adalah beban gua jadi makin berat. Ya. Gue gituin aja terus ya. makin berat Iya, nanti abis ini dari 18.000 itu nanti kita pikirkan from dapur to Myanmar. Kan nanti janjinya gitu kan ya? 18.000 tuh saya lagi berpikir kasih solusi 9.000 Gak gila. Apa urusannya? Mentang-mentang kita bantu UMKM juga ya? Oh, boleh lah, boleh. Iya Boleh kan? kita support. Boleh. Makasih. Naila makasih banyak. Iya. Naila, Siapa tadi? Prisi, Prisi. terima kasih Terima banyak. kasih, Prisi. Salam buat Nailanya ya. Iya. Waalaikumsalam. Oh ya, anaknya Naila. Iya. Oke, assalamualaikum Famwear. Nama baju ya berarti ya? Brandnya baju ya? Ini hijab sama mukena. Lu pakainya gimana? Boyan pakai. Oh, Boyan pakai. Mbak namanya siapa, Mbak? Namanya Raisa. Reisa. Oke, berarti kan Famwear ya, berarti hijab ya. Gitu. Oke, boleh ceritain dong kamu sebelumnya. Aku pengen tahu before afternya sih sebenarnya sih. Efeknya yang luar biasa kan pasti di Close the Door tuh benar-benar di support dan banyak penjualan. Tapi sebelumnya sebelum dia ada di Close the Door gimana penjualan hijabnya? Untuk sebelumnya jualannya lumayan ada, cuma nggak signifikan sekarang. Iya. Sebelumnya mah paling sehari 1-2 kayak gitu. Oke. Kalau sekarang alhamdulillah mulai dari penjualan, followers juga alhamdulillahnya nambah. Sama Om Ded izin videonya aku posting. Nggak apa-apa. Emang buat diposting. Iya Emang benar. buat diposting. Banyak yang mengeksploitasi ya. Jangan saya pakai mukena tapi ya nggak apa-apa. Dikasih AI. Tiba-tiba AI kan. Ada AI pakai jilbab. Emang diposting. Famwear di mana usahanya? Di daerah mana? Dari Tasikmalaya Kak. Lu kamu dari Tasik. Oh, sehari 1 penjualan ya. Terus begitu disupport, di endorse sama Om Ded sama Boyen, berapa penjualannya sehari? 2. Cuma nambah 1. Kan enggak lah Om, masa sih? Berapa? Adalah Kak lumayan buat sekarang makin bagus, penjualannya makin baik, sama orang-orang juga makin tahu. Karena sebelumnya tuh
banyak mungkin ya, banyak saingannya, banyak yang Ah. sama penilaian aku teh kurang tokonya mungkin, jadi Ah. banyak perbandingan setelah di review mungkin makin yakin, Bu. jadi makin banyak yang suka kayak gitu. Oh, takut pajak Om kalau dikasih tahu kan langsung. Ya kan? Aman, ada staf sus depan saya kan. Staf susnya Kemhan ya Pak? Iya, Pajak. bukan perpajakan, bukan dirjen pajak Bukan Dirjen ya. Pajak Pak. Iya. Siap, ada yang mau disampaikan nggak ke Om Ded? Buat Om Ded sama buat semuanya tim, terima kasih banyak udah ngasih kesempatan sama udah ngasih wadah sebesar ini buat kita Amin. UMKM termasuk saya. Semoga Om selalu diberi kesehatan, Amin. keberkahan, sama Amin, selalu amin. dikasih kesehatan lah, itu yang paling utama Om. Amin. Sama terima kasih banyak. Amin, terima kasih banyak. Siap. Makasih ya, Makasih sukses ya. terus ya. Sukses Makasih. terus ya. Tadi siapa namanya lupa lagi. Raisa. Raisa. Siap, terima kasih. Assalamualaikum. Ada lagi nggak? Waalaikumsalam. Iya, siap. Tuh Om, yang begini-begini Thank you, mereka. makasih semuanya. Makasih. Makasih. Terima kasih. Ya, selamat packing dan produksi lagi. Ini luar biasa loh. Maksudnya efek-efek kayak begini kaget loh. Sampai ada yang ke Singapura apa segala macamnya. Memang yang jadi masalah sebenarnya adalah what next kalau menurut gua. Karena kan konteksnya adalah bahwa endorsement itu salah satu kunci ya, Pak. Yeah. Tapi kan Awareness. Iya, awareness. Tapi kan itu, nah setelah ini mereka harus ngapain gitu. Udah dipikirin belum untuk program turunannya dari CTD Local Kita Heroes? masih ada 18.000 Pak. Entah dulu kali ya. Iya, entar dulu kali Pak ya. Tapi ya gue berharap bahwa at least ada pemicunya dulu kan gitu kan. Yang bisa kita lakuin dulu deh. Maksud gue udah apa aja yang bisa kita lakuin deh dalam kalau orang-orang bilang indeks ekonomi ya udah indeks ekonomi apa yang bisa kita lakukan. Ini nyampe nggak sih sebenarnya ke orang-orang kaya itu? Yang tadi dimaksud dibahas di awal gitu loh. Kayak begini-begini figur-figurnya kan artinya Om Ded ngelakuin sesuatu gitu, do something. Tapi kalau mereka sebenarnya sampai nggak? Biar tahu aja sih message-nya benar-benar yang di bawah tuh kondisinya di saat kita lagi benar-benar mencat-mencatin karyawan misalnya seperti yang tadi Om Ded bilang apa segala macamnya, tapi ternyata di bawah ini ada yang membutuhkan laku 1, 2, 3, gimana caranya Eras tiba-tiba langsung boom sampai Singapura penjualannya. Dolar turun nyampe nggak ke orang-orang? Dolar turun nyampe nyampe aja sih. Kok nggak ada yang ribut dolar turun? Pas naik ribut tuh 18.000, pas turun 17.000-an. Lah iya ya. Ya kan? Kalau lu nanya nyampe nggak? Sebentar. Kan waktu itu kan Babe Pak Presiden kan ngomong orang desa nggak pakai dolar. Berarti artinya kan yang respon dari mereka semua kan otaknya di mana? Ya orang desa nyampe lah, tahu lah butuh dolar lah. Petani kan efeknya kan jadinya kan begitu harganya naik, penjualannya apa segala macam bla 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 kan efeknya ke petani-petani kita ya. Artinya nyampe, ngomong sembarangan. Berarti nyampe kan? Berarti dia klaim itu nyampe kan? Iya kan, berarti logikanya kan dia sendiri klaim nyampe. Pas sekarang pas turun ada juga yang mungkin menganggap kenapa nggak teriak karena nggak nyampe. Lah kagak konsisten ya. Nah, iya pertanyaan gua kan sederhana. Harusnya kan juga nyampe gitu ya. Ya ISG naik gitu kan. Iya. Kok nggak ada teriak-teriak? 6.200. Pas 5.400 teriak. Rumah kebakaran kan rame ya. Rame lah. Orang pada video-videoin gitu kan. Ya iyalah. Ada bangunan baru kan orang lewat ya. Nggak di videoin ya. Kenapa ya? Ya karena memang manusia tercipta melihat sebuah kekacauan itu menjadi sebuah adrenalin yang menarik. Kalau misalnya Pak Prabowo pidato dan sebagainya banyak salahnya dan sebagainya, ya memang namanya manusia pasti banyak salahnya ketika pidato dan sebagainya. Tapi yang gua tahu tujuannya pasti positif. Tujuannya positif. Ya, yang kita protes kan gimana ngejalaninnya di bawah-bawah ini gimana nih. Kadang-kadang Bapak maunya apa, jadinya kayak gimana. Bapak mau BGN bagus, Dadang korupsi kos kaki sama motor listrik. Kan itu kan yang jadi masalah. Ya sikat aja itu semua kita sikat. Tapi ketika terjadi sesuatu yang baik ya kita apresiasi juga. Kalau gua sederhana, gua diam kok. Gua diam ketika jadi sesuatu yang buruk, gua diam. Ketika jadi sesuatu yang baik, gua diam. Gua konsentrasi apa yang bisa gua lakukan ke bawah. Udah gitu doang. Kalau apresiasi program pemerintah yang bagus, buzzer fix. Lah ya kan gitu. Iya katanya gitu kan. Pokoknya kan nggak boleh ada apresiasi. Pokoknya rakyat sama pemerintah, pokoknya ya udah musuhan terus kan. Iya.
Tapi kan itu yang dipelihara kan itu terus. Makanya gue malas untuk berdebat dengan yang gue nggak sorry ya. Misalnya gini, gue senang banget ngobrol sama contohnya kayak Ferry Irwandi, Felix Siau lah, Bang Ferry Amsari. Gue senang banget. Karena mereka punya ilmunya Pak buat itu Pak gitu. Meskipun terlihat berseberangan. Iya tapi punya ilmunya. Yang jadi masalah? Yang jadi masalah ketika orang nggak punya ilmunya tapi berisik. Karena mereka punya ilmunya. Kalau gue merasa oke, dia bener nih dan sebagainya, maka tugas gue dan sebagainya kalau bisa nyampein gue sampein. Mungkin nggak begini kan begitu Pak. Nah pas banget deh, lu kan suka nyampein sesuatu yang ada di pemerintahan. Om gini dong, to the point aja. Nggak pernah gue nyampein sesuatu di pemerintahan, udah gila lu. Enggak, bukan maksudnya kan begitu. Dari sudut pandang kementerian pertahanan, sebenarnya ada apa sih Om? Gue boleh dengar dari statement lu nggak, atau dari mulut lu terkait antek-antek asing? Kita buka aja di sinilah. Om Ded kan pasti kan dari Kementerian Pertahanan sebenarnya ada apa sih Indonesia kita ini? George Soros. Kita buka-bukaan aja deh. Mahasiswa atau mahasewa. Mana rame tuh di UGM. Nah, sih sebenarnya ada apa sih? Ada yang kita negara kita ini ada apa sih Om? Ditunggangi siapa sih? Ya kita nggak usah bicara negara kita ada apa dulu dah ya gitu. Kalau bicara negara kita utang besar dan sebagainya dari zaman kapan? Dah gitu. Ya udah lama. Terus apakah kayak kita balik lagi MBG dan sebagainya? Apakah niatnya baik gitu? Kan tadi kita udah bahas ya kalau itu kita nggak usah bahas lagi. Terus kalau misalnya ada nggak pihak-pihak asing yang mau negara kita hancur? Ya pasti ada. Kita juga ada di tengah-tengah. Nanti kalau begini sama Amerika gimana? Kalau begini sama Cina gimana? Kan Pak negara kita gini loh. Coba nih buka ya sekalian deh Om. Ya nggak ada yang dibuka juga, semua orang juga tahu apa yang perlu dibuka. Semua orang juga tahu sekarang gini, negara kita super power nggak sih? Lagi diplomatis ya sekarang. Iya super power nggak gitu? Harusnya super power. Dari mana super power? Sumber daya alam? Ya secara sumber daya alam dan sebagainya. Tapi negara kita super power punya power sebesar itu. Oh ya enggak, kalau lihat dari situ. Enggak lah. Enggak. Berarti kita ke gencet dong kanan kiri. Iyalah. Berarti harus mainnya apa? Main cantik. Diplomatis kan? Iya. Nah iya. Mereka nggak lihat itu masalahnya. Kan kita harus main diplomatis Pak. Kenapa nggak dikomunikasiin ketika kita lagi berdiplomatis biar nggak noise yang ya nggak mungkin lah kita ngomong oh kita begini maka kita harus begini, harus ini begini karena kita juga nggak tahu diplomatisnya seperti apa. Kita nggak paham diplomatisnya harus dilakukan seperti apa. Kita nggak paham tekanan-tekanan dari luar seperti apa. Kita juga nggak paham. Termasuk bolak-balik ke Prancis itu juga bagian dari diplomatis perdagangan. Nah kalau itu gue nggak paham. Gue jujur kalau gue nggak paham. Tapi mungkin ada diplomatis. Kalau itu gue nggak paham. Bagian saya pertahanan Pak. Jadi isu di pertahanan apa Om? Nah kalau misalnya dibilang ke Prancis dan sebagainya begini ya silakan aja diprotes, nggak apa-apa. Diprotes aja. Berarti memang sulit ya negara kita posisinya ya. Gini, gue tuh selalu menempatkan diri di tengah-tengah. Gitu. Gue tahu dalam satu hal karena gue ada di Kementerian Pertahanan, gue tahu satu hal yang tidak mungkin diceritakan. Iya. Tapi tekanannya juga besar. Masalah di masyarakat yang demand more juga besar gitu. Tapi kan lingkup gue cuma ada di sana Pak. Gue kan nggak tahu yang di luar itu seperti apa. Makanya kalau misalnya pertanyaan kayak ke Prancis gimana begini salah nggak ke Prancis? Oh buang-buang duit ke Prancis dan sebagainya. Dijawab pakai duit pribadi juga salah. Harus pakai APBN dan sebagainya. Gue susah menjawab hal yang gue bahkan nggak paham. Karena gue nggak paham aturannya seperti apa. Maka gue nggak bisa jawab. Kalau bisa jawab gue jawab. Tapi kalau menurut banyak orang salah dan sebagainya, ya mungkin itu harus didengarkan oleh pemerintah. Mungkin pemerintah kita harus dengar supaya bisa diperbaiki, supaya bisa sama-sama enak kan seperti itu kan. Tujuannya berarti Pak Presiden itu, nih di ujung obrolan ya teman-teman biar langsung tajam aja nih. Tujuannya adalah, tapi masih ada harapan kan buat pengentasan kemiskinan di negara kita. Kan akan bisa nggak dalam, ya gue nggak tahu ya.
meskipun konstitusi bisa 2 periode, tapi maksud gue anggaplah yang 1 periode ini dulu misalnya gitu. Bisa nggak kemiskinan terselesaikan? Wah, produk afiliator nih kayaknya. Enggak, mereknya udah gue cabut. Oh, kan. Gue gampang lo jawab itu. Apa? Gampang gue jawab itu. Ya apa? Pertanyaannya apa tadi? Di bawah pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto, ya memang selama ini tahunya kan gaung-gaungnya, mungkin kawan-kawan mahasiswa apa segala macam ya kan. Bapak tahu nggak di bawah kondisinya? Kita miskin nih, bla 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 gitu kan. Belum lagi kemarin Budiman Sujatmiko juga begitu kan. Teriakannya kan rame juga tuh begitu dicoba kopdar sama Masdar kan, sama Bang Ucon. Itu juga gitu juga narasinya. Ini Budiman Sujatmiko-nya sudah berubah. Anda dulu katanya garda terdepan untuk membela kemiskinan, sekarang Anda ada di posisi itu, mana nih masih miskin gitu. Nah, pertanyaan saya simpel. Di bawah pemerintahan Pak Presiden Prabowo saat ini, anggaplah 1 periode lah. Di luar dari konstitusinya misalnya boleh 2 periode. Anggaplah ini tugas selesainya nih. Emang di zaman Pak Jokowi kemiskinan selesai? Belum. Di zaman Megawati selesai? Belum. Di zaman SBY selesai? Belum. Susah ya. Kan saya nanya. Saya nanya doang. Oh, pinter juga dia narasinya ya. Pakai komparatif Anda ya. Enggak, selesai nggak pada saat itu? Ya belum. Nyatanya Tapi semua sekarang berusaha nggak? Oh iya pasti. Semua berusaha ya? Oke. Pasti. Gue jawab lu gampang. Hmm. Tadi pertanyaannya apa lagi sekali lagi? Gimana caranya mengentaskan kemiskinan dan ada garansi apa gitu loh di Pak Prabowo kan, sementara Prabowo kan pro rakyat gitu narasi. Kalau Pak Prabowo mengatakan saya garansi kemiskinan, gua nggak akan percaya. Gua nggak percaya Pak Prabowo. Tapi upayanya? Upaya yang dilakukan. Iya. Gua rasa dilakukan semaksimal mungkin menurut gua. Oke. Apakah itu bisa berhasil? Gua nggak tahu. Apakah jalan yang dijalankan Pak Prabowo untuk menguntaskan kemiskinan benar dan baik? Gua nggak tahu. Niatnya baik. Tapi kan kita punya niat baik belum tentu berhasil, Pak. Betul nggak? Oke. Menguntaskan kemiskinan. Pertanyaan gue balikin lagi. Kenapa? Ini kalau lo mau bikin nangisnya saat ini nih. Ya, kenapa? Bukan saat tadi. Emang ada apa korelasinya? Ya udah, kalau menurut kalian, menurut gue nggak bisa pemerintah kita menguntaskan kemiskinan. Kenapa nggak teman-teman kita yang kaya raya, triliuner dan sebagainya bantu aja ke bawah, kasih makan dulu dan sebagainya, balik lagi ke tadi gitu deh. Oh iya, gue nangkep nih. Gitu aja deh, udah sederhana selesai. Kalau... Anggap pemerintah kita jelek banget dan sebagainya. Ya udah lu protes dan sebagainya udah. Yang menuntaskan kemiskinan bukan emang bukan tugas bersama, Pak. Memang harus bareng-bareng ya. Emang kalau orang nggak bisa makan pagi-pagi dia harus kerja dan sebagainya bukan tugas kita. Harus tugas pemerintah gitu. Ya memang harus tugas pemerintah. Oke, gue terima harus tugas pemerintah. Yes, agree harus tugas pemerintah. Anggap pemerintahnya buruk. Udah gitu kita diam. Protes semua ribut, ya udah silakan. Protes ribut, oke. Yang di depan mata yang kelihatan yang gak makan gimana dong? Kalau lu punya duit miliaran. Wah mati tuh duit. Pak, orang yang makan sehari sekali doang itu, dia bisa nyimpen duit buat makan anaknya atau keluarganya. Dia pagi-pagi kerja, mampir kantor gua, kenyang, kerja. Itu dulu deh, sederhana itu dulu deh. Gua nggak pernah mengatakan pemerintah kita sempurna kok, enggak kok. Mana sebutin dari pemerintahan dari Indonesia Merdeka yang sempurna siapa? Yang nggak ada. Tapi kan konteksnya adalah, ya udah, kalau memang kalian anggap memang jelek, ya udah silakan diprotes, silakan.
Tapi kalian punya apa buat bantu yang di bawah? Kalau enggak, berarti kan lu juga manas-manasin yang di bawah juga untuk ribut. Ya. Apakah ketika ngomongin budget CSR misalnya, ini gue nggak tahu, gue rasa lu setuju juga sih Om. Mereka ada tanggungan untuk keluarin budget sekian persen buat CSR, tapi di CSR-nya kesannya untuk nyampein ke rakyat bawah, tapi malah bikin eventnya yang kelihatannya berkelas. Itu kan bukan CSR, Nah Pak. Gua Itu mau kan ngomongin cuman ngemplang pajak biar biaya gede doang kan. Itu untung keluar dari Om Ded nih, seru nih pembahasan ini. Gue mau ngomong Emang kayak kita nggak begitu, paham? biar tersalurkan kan, menggugurkan kewajiban kan. Iya kan, supaya pajaknya aja kan rendah kan. Nih Om, Gaya-gaya CSR kan. iya, gue mau ngomong terus. Nggak semua ya, nggak semua ya. Iya. Ini Om Ded feedback ya. Gue pernah diundang lah sebuah acara, ya perusahaan besar, gue nggak usah sebut namanya ya. Misalnya multinational company atau mungkin perusahaan-perusahaan besar, Pak. Sampai to the point, jadi eventnya apa sih gitu kan? Gue boleh tahu nggak? Biar kita tahu nih acara-acaranya gitu kan. Ada pameran, biasanya kan bazar UMKM, kita biasa suka dilibati. Oh ya, biasanya baju CSR-nya. Hah? Keren. Dalam hati gue gitu. Nah gue tuh mau ngomong ini udah lama sebetulnya Om. Hah? Kayak event. Gue gak salahin ya secara 100% ya. Gua Nggak lagi salah, bahas- nggak iya. salah. Cuma yang menurut gue yang satu ini ya, kayak lu misalnya ngundang acara bintang tamu, Iya, bintang tamunya artisnya. dibayar loh itu bintang tamunya. Iya. Iya. Maksud gue gak lagi ganggu pekerjaan lintas. Silakan, Ya, itu silakan, silakan aja silakan. gitu ya. Gue gak lagi bahas itunya. Tapi maksud gue, ini lu keluar miliaran nih buat artis-artis ini gitu kan. Dan gue sharing-sharing di UMKM-nya gitu kan, di booth-nya. Sementara bintang tamunya lagi berlangsung. Maksud gue ini miliaran. Di luar topik itu deh, kenapa lu gak bikin langsung miliaran itu Ke bawah ke kan? bawah? Iya. Maksud gue, ini CSR tapi CSR-nya ini miliaran banget loh Iya, ini. iya. Maksud gue masih berbaik sangka. Apa iya tepat turun ke bawah? Gue cuma nanya itu doang Om. Maksud gue sebenarnya CSR tuh Iya, Aduh. iya makanya. Ya kan yang butuh aja langsung makanan kayak ini kayak Selesai apa, kan? kayak- selesai kan? jadi sebenarnya tuh nggak kalah-kalahin pajak ya. Ada juga yang kayak begitu oknum-oknum ini. Ya banyak lah Pak. Wah. Banyak lah kayak begitu. Sekarang kalau kita bicaranya, oke lah ada uang perusahaan dan sebagainya. Uang pribadi juga banyak kan? Uang Iya. pribadi juga banyak. Terus apa? Jadi miskin gitu kalau misalnya bantu orang gitu? Enggak, gue yakin nggak jadi miskin. Gue yakin nggak jadi miskin. Yang mobilnya berjajar puluhan juga banyak. Iya. Apa sih yang lu cari di hidup lu? Apa sih gue tanya? Apa sih? Gue punya temen yang tiap hari kontennya cuman pamer mobil Ferrari doang. Alay gila. Maksudnya konten video-video gitu. Iya. Isinya apa? Ya pamer mobil Ferrari. Alay. Buat gua ya. Ada value-nya kali dalamnya. Enggak value dari- Review mobil kali. Enggak. Tips and trick. Enggak ada. Cara Alay. servis mobil, caranya gitu. Ngapain? Siapa yang punya Ferrari lu ngajarin cara servis Ferrari? Avanza tuh lu ajarin cara servis. Batuk gua. Cara servis Ferrari lu ajarin orang. Itu kan sering ke bengkel ya. Udah gila apa lu Taruh kira? taruh kena Willis ya. Ya iyalah lu buka mesin aja bingung isinya apa. Gue kan coba berbaik sangka Om, siapa tahu kontennya ada 3 cara bikin mobil kamu lebih irit, Ferrari kamu lebih. Siapa yang punya Ferrari? Enggak kan itu ada bobotnya. Kalau kayak gitu kan biasanya, maksud gue, lu juga nggak boleh langsung tiba-tiba orang pakai Ferrari. Wah ini pasti pamer. Siapa tahu ada kayak 3 kesalahan kok. Enggak. Enggak, Lu bener kan? kata-kata lu aja tuh udah saling membunuh. 3 cara Anda pakai Ferrari lebih irit. Enggak, gue mencari value-nya siapa tahu ada Om. 3 cara pakai Ferrari lebih irit. Nomor 3 lebih Ferrari berbahaya. irit tuh udah gak Kalau lu bilang 3 cara pakai motor Mio irit masuk. 3 cara Ferrari. Loh, Gila dia orang. gue berbaik sangka. Siapa tahu ada. Ya, kan lu lihat isinya dong. Mentang-mentang lu Ferrari kan siapa tahu bukan cuma pamer gitu loh Om. Ya udah ganti deh. 3 rekomendasi bengkel Ferrari yang bisa bikin mobilmu irit lagi ya ujungnya. Bisa 3 showroom Ferrari yang harganya lebih Orang segini. punya Ferrari rusak. Orang showroomnya datang ke rumah.
Gak usah lu mau ke showroom. Ditrontom tuh Ferrari dari rumah masuk ke showroom. Ya maksud gue kan belum tentu semuanya pamer om gitu loh. Ngerti gak maksud gue? Pamer. Gue gak punya Ferrari. Gue gak ada urusan gue belain mereka. Enggak. Biar berbaik sangka. Siapa tahu kan begitu. Ya kan? Dua kesalahan fatal. Lu kalau mau ngomong mau apa? Gue juga punya Ferrari. Pernah. Kenapa lu jual? Kenapa gue jual? Kan pernah tadi. Tanya sama Bimo kenapa dijual. Kenapa Bim? Buat apa? Buat cadangan debu. Nggak pernah dipakai. Ah itu baru flexing. Ente Ente Ferrari bikin konten. Gue Ferrari gue buat tadahan debu. Ya. Catat ya guys ya. Berarti nah sebenarnya gue setuju om. Biar memancing lu amarah aja. Ya, gue setuju. Kalau Iya. misalnya Prestige gitu, Rudy Salim gitu, Nah, pamer Ferrari, pamer apa, nggak apa-apa. loh tadi lu bilang katanya orang pamer Ini Ferrari. dia jualan. Oh iya, ada showroomnya ya. Iya. Lah iya. Kalau dia nggak pamer gimana dia jualannya? Siapa tahu temen lu itu kalau punya- mau pamer sekali, 2 kali dan supaya untuk tanda keberhasilan nggak apa-apa lah. Kalau seminggu 3 kali kan Ya temen lu punya showroom juga. nggak, Kompetitornya Prestige. kagak. 3 rekomendasi showroom. Nomor 3 showroom media om. Call to action ada di ujung. Iya kan? Nah ketiga biasanya gitu ntar ujungnya. Kalau kamu masih bingung lagi, klik link di bio. Itu tapi showroom media. Ferrari link. Lu temen lu gila kan? Gue demen suka Ya kan? bikin dia panas, gue demen. Ferrari link Ferrari ya. Baca website. Link Ferrari. Ya Allah, link Ferrari. Ya. Ada gini loh, ada momen-momen ketika orang tuh pingin pamer, pingin apa ya? Boleh pingin- ya? Boleh. Gua nggak mengatakan nggak boleh. Gua juga pernah kok. Gue juga begitu kok. Boleh, nggak apa-apa. Self love. Self love boleh. Ya. Oke, satu boleh. Hmm. Tapi kalau keseringan, ente bukan pamer, ente jadi habit. Yang akhirnya alay sendiri menurut gua. Oke. 2, lu boleh pamer nggak? Boleh. Kalau keadaan lagi enak, lagi baik-baik aja. Boleh gue buka gak sih? Sorry dipotong om. Tadi pas kita nungguin lu nih om. Tapi kalau lu misalnya gak suka, lu cut aja bagian ini. Cut. Enggak, bukan belum. Tadi tim gue di kontak sama Bimo ya. Siapa tadi? Feby kan. Pak, nanti pas Om Ded dateng, gak usah lah adegan-adegan behind the scene di bawah nyambut bla 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 gitu ya. Berarti kan brief dari Bimo. Mungkin ujung-ujung kan dari lu juga. Bimo produser ini nih. Oh kenapa? Enggak usah. Jadi kan kalian pasti ngambil-ngambil kena masuk in frame mobil Om Ded gitu. Biasanya kita kan begitu. Maksudnya kan ya gimmick behind the scene biar teman-teman yang nggak ngeliat di ruangan ini aja sebenarnya apa sih adegan-adegan di luar. Ya udah akhirnya pas itu kita sepakat. Makanya gue Mobil gua mewah. ya maksudnya itu kan kenapa lu juga sampai segitunya nggak mau diambil gambarnya. Mobil gua mewah. Mobil apaan? Tuh kan. Ya gue nanya. Ya mobil gua mewah. Ya mewah ya mobil apa? Ya 4M-an lah. Oh tapi nggak diposting. 4 miliar. Iya, kenapa? Mau tahu ini cara hemat bensin? Mau nggak? Gua kasih tahu kalau. Gimana caranya? Jangan lu pakai. Kagak berkurang bensinnya ya. Iya. Ya sebenarnya kan kalau lu kayak gitu bisa aja, makanya akhirnya kita nggak ambil. Padahal kan lumayan tuh buat naikin authority lu. Enggak lah, kadang-kadang gini. Kadang-kadang ya. Kenapa gua nggak mau? 1, mobil gua mewah. Oke. Ya nggak heran, lu punya duit. Iya. Iya. Tapi ya udah, yang nikmatin kan gua. Gua nikmatin mobil mewah tuh kan gua nikmatin dalamnya enak. Karena gua mau tidur di mobil. Sampai sini pun gua tidur tadi baru bangun ketika gua nyampe. Oke, 1 itu ya karena mobil gua gimana ya, gua nggak apa-apa orang mau begitu nggak apa-apa, itu kan memang kendaraan dia pakai. Mobil apaan sih penasaran gua? 4M. Anyway lah sih, coba ya udahlah. Gua pakai pakai LC yang 70 edition, Oh. 70 years edition itu loh. Yang 70 tahun sekarang, tapi kayaknya udah nggak 4M sih, sekarang udah lebih murah kayaknya.
Oke, terus limited tapi. Nah, satu mobil gua ada itu. sombongnya di ujung ya, ada limitednya. Ya kan, gua sombong kan depan lu. Oh iya, iya. Lu kan kaya. Tapi kan ditonton juga sama orang-orang. Iya, memang ditonton sama orang-orang. Makanya gua mau ngasih tahu. Iya, oke. Mobil gua mewah. Iya. Satu. Kedua, kadang-kadang kalau gua lagi dari Kemhan dan sebagainya, plat gua plat dinas. Yang ini nih. Iya. Ya kalau ya bukan yang ini, tapi mobilnya mobil pribadi kan bisa kita pakai untuk Iya, mobil dinas gua kan mobil pribadi. Ya karena emang boleh pakai itu kayak. Iya. Kalau dari di kementerian tertentu misalnya. Iya. Terus maksud apa nih? Ya ngapain? Ngapain gitu. Karena lu udah di titik ini Om. Buat mereka kan yang baru mulai gitu loh, makanya mereka showing gitu loh. Nih, Iya kan? gua Gue nonton konten lo yang sama Aska tuh. Aska kenapa gak ganti iPad? Ingat ya dulu. Lupa gue minta lu tolong kira siapa. anak gua naik apa kemana-mana? Naik ya mobil mewah lah, bapaknya punya duit. Memang naik kapan? Avanza bohong. Bohong, apaan? Bimo dibayar pasti sama Om Ded nih. Iya bener juga. Emang dibayar kerja sama gua gimana? Iya. Aska naik Avanza. Emang waktu itu pas datang ke kita pakai Avanza, kasih solusi Aska. Gue nggak lihat sih, sejujurnya. Mobilnya cuma 2, kalau nggak Avanza mau gedean dikit Fortuner udah 2 itu. Kalau nggak Avanza, Fortuner. Isi 2 itu doang. Fortuner juga kalau dua sama Nada. Kalau udah benar. Kalau Nada sendiri Avanza. Emang iya. Kalau Fortuner harus bawa kru. Avanza mobil Aska. Avanza. Kok bagus sama mobil gua? Ya lu anak orang kaya. Enggak bu. Didikan orang tua berarti ya ujung-ujungnya ya. Dia juga nggak mau pakai mobil mewah. Dia bilang yang kaya kan lu bukan gua tadi gitu. Sumpah, beneran. Ada apa dengan Avanza memang? Ya nggak apa-apa. Nah, kenapa lu kaget? Enggak, lu jangan mojokin ke gue nih tiba-tiba nih. Kenapa jadi gue tiba-tiba dipojokin? Enggak bagus, bagus aja emang kenapa? Iya, makanya. Enggak, maksudnya kagetnya kan persepsi, stigma. Maksudnya kan ya kenapa nggak dia pakai mobil mewah, nggak apa-apa juga. Nah ya, gini deh. Enggak, gue nggak mau Nggak pengen usah. tahu Avanza irit gimana. Enggak. Udah ada. Gua kasih lihat lu satu hal aja. Lu kalau nggak percaya terserah. Apa sih? Maksud gue supaya lu Apaan? enggak. Anak gua chat gua kemarin. Oh, siapa? Nada Aska. Aska. Baca ya, pakai bahasa Inggris nih ya. Bisa kan? Ya susah-susah dikit sih. Ya udah gua ganti Arab. Ya, enggak. Mentang-mentang gak jenggot juga ya. Baca nih yang dari atas. Baca yang keras. Apa sih? Atas itu. Oh, as a late birthday. Pelan-pelan. Apa? As a late birthday. As a late birthday. Yeah. Heeh. Present for myself. Can I buy some random games? Since it's summer sale. Bercanda. Udah, Minta begitu doang. percaya? Ini chat Aska sih. Lu mau baca chat gua semua juga boleh. Emang dia gak bisa. Udah, Dia mau ngapain aja kan bisa percaya? ya. Cuma minta begitu. Saya 300.000. Aska, otak lu di mana? Bapak lu bisa lu porotin. Gua ulang tahun. Boleh nggak? Iya. Gua minta hadiah. Mumpung lagi sale gamenya 300.000. Boleh nggak? Makanya bentar, minta ini Itu doang. chatnya. Itu chatnya. Gue jawabnya ketawa. Iya, sure, hahaha gitu kan. Itu didikan yang top ini. Itu kayak begitu. Iya. Berarti nadanya kali ini yang minta aneh-aneh. Ya kan, ketawa kan. Harus ada yang mengambil duit Anda. Pak, ini gue cerita udah di mana-mana, Pak. Tadi ngomong Om, sorry jangan tersinggung. Makanya kenapa LHKPN lu, duit lu tuh kan gede banget tuh pas dicek. Makanya lu jadi nggak boros ya, karena anak-anak lu istilahnya kasarnya nggak minta aneh-aneh ya, nggak beli macam-macam, ya nggak sih? Nggak ada yang pernah minta macam-macam. Iya kan? Makanya jadi ke situ ya. Dan lu nya juga mungkin nggak beli-beli yang aneh-aneh juga apa segala macam ya. Apa yang gue butuh? Iya, maksudnya dari lu berkarir apa segala macamnya. Makanya ke situ. Ini masukan buat teman-teman yang mungkin tadi udah ke flexing kayak raya apa segala macamnya, ini top nih. Ketika lu ada di posisi sekarang, sebetulnya lu lihat kebermanfaatan buat orang banyak yang ada di bawah ya. Enggak,
Iya. Kebahagiaan itu kan bisa macam-macam ya Pak. Kalau kita bantu orang juga, kita bahagia juga kok. Ah. Kita bantu orang, kita bahagia kok. Ini gue cerita udah di mana-mana. Gue nggak tahu, gue udah punya cerita ke lu atau belum. Ya itu. Udah berapa lama kita? Dikit lagi tanggung. Udah. Belum. Masih banyak UMKM yang mau dibantu. Salah satu sebelah gue nih. Di UMKM nih, Om. Oh, bikin apa lu? Oh, bikin buku dia punya karya, kalah gue. Lu kan S3 nih. Sebagai PhD psikologi. Jadi gini Om, ini bagus banget ya. Ini cocok. Semua obrolan kita dari awal sampai sekarang isinya kayak begini. Saat aku mengerti diriku. Wih, keren. Buat orang people pleaser, haus validasi. Jadi haus validasi atau enggak selain haus validasi, orang tuh melakukan semua ukurannya adalah apa kata netizen, makanya dia nggak berani memulai. Lu baca deh. Ini buku kedua Renat. Enggak, bukan sekarang. Oh, Gue tahu nih pasti arek sono. Emang ngomong sama orang yang sudah berumur emang harus disuruh baca. signifikan ya kalimatnya Suruh ya. baca blueprint diri yang baru. Wih, keren. Ini buat gua atau gimana? Boleh. Eh, Yang masih di segmen. Tanda tangan dong, Bos. iya dong. Kalau nggak tanda tangan mah Iya dong. susah jualnya lagi. Iya. Coba ini gue udah siapin kamera ya. Soalnya Renat akan komersialkan. Keranjangnya di bawah Om. Nanti bilangnya. Emang orang jualnya di Gramedia udah gila lu. Iya kan bisa juga online. Oh iya. Iya, klik link di bio boleh. Ada keranjang kuning di kanan bawah. Pokoknya keranjang Shopee. Ada keranjang Shopee-nya di bawah. Ada. Terus pokoknya ayo pokoknya top nih gitu. Dibaca belum? Gue mau baca ntar katanya. Enggak, gue bantuin dia. Enggak kan lu ngomong dulu. Lah, bolu kukus gue coba dulu. Oh iya. Ya ngomong dulu ntar lu baca. Nanti begitu misalnya nggak bagus, videonya take down. Benar. Enggak, lu kan tapi psikolog. dari konteksnya aja kalau menurut ini kan buku psikologi ya, buku psikologi. Ya, psikologi, Ruang betul. baru, hidup baru dan sebagainya. Lu kan Hubungan PhD yang harus Om. diperbarui. Apaan gue PhD di mana gue PhD? Doktoralnya seni sulap. Emang bener? Psikolog lu? Enggak, sulap, Arts of Magic. Oh. Mau gue sulap nih. Abis ini ya. Tapi Udah keren. lama. Iya, ini serius. Keren. Ini buku keduanya, buku pertama udah sold out, makanya Udah sold out mah nggak usah promosi. enggak, ini buku kedua. Oh. Enggak, cetakan apa? Cetakan buku? kedua atau buku? Judul kedua. Judul kedua. Dia Kenapa nggak cetak sendiri? Biar tersebar di Gramedia. Biar tersebar di Gramedia. Hubungin siapa waktu itu di Gramedia? Wah, masuk. Ada Dapat ya? dia nih langsung ordal nih. Alex juga Om Ded ya? Alek ya? Noni ya? Bukan siapa? Enggak, sama Windy. Oh, Windy. Awalnya Oh, pertama. Windy, ya. Kedua sama Mbak siapa itu lupa. Iya. Om Ded tuh interest banget loh buku. Gue tahu kayak misalnya waktu itu lu sama Theo Derek ya kan? Iya. Pembaca. Gue nonton konten lu. Gue baca ini. Pernahkah kamu merasa menjadi orang yang paling mengerti agar tidak ditinggalkan? Pernah merasa kata tidak, nah tapi nggak bisa ngomong gitu-gitu ya, ya kan? Ya. Berani ngomong enggak. Nggak berani ngomong nggak, berani ngomong ini. Ya itu manusia sekarang tuh Iya, benar. diplomatis. Komunikasi tuh luar biasa. Jadi contoh gini, ada satu percobaan, namanya adalah Xerox eksperimen. Apa itu Xerox eksperimen? Percobaan itu adalah ada orang bawa 5 lembar kertas minta difotokopi. Oke? 5 lembar kertas minta difotokopi di dalam antrian yang panjang. Oke. Di kantor. Ini percobaan real. Oke. Works happen. Gue lupa tahunnya berapa, silakan dicari Xerox eksperimen kalau nggak salah. Xerox eksperimen atau nggak fotokopi eksperimen. Nah, orang ini bawa 5 lembar, terus dia mau nyalip antrian. Robot. Dia bilang gini, boleh nggak? Gue duluan ya. Gini ya, gue duluan ya. Bos nungguin. Oke. 98% dikasih. Gokil. Ya kan? Kenapa kira-kira? Kata-kata bos nungguin. Wih, bawa nama bosnya. Oke. Berarti kan selama ini kita berpikir bahwa ketika ada kata-kata tersebut, gua duluan ya, bos nungguin, 98% dikasih. Iya. Oke. Nah, sekarang dirubah. Jadi gua duluan ya, Oke. tanpa ada kata-kata bos nungguin. Iya. Gua duluan ya. Itu yang ngasih cuman sekitar 15-20%. Kontras. Langsung kontras. Iya. Oke. Tapi bukan itu eksperimennya. Lah? Kok begitu? Eksperimennya bukan itu. Kenapa? Eksperimennya adalah Iya itu. mengganti kata alasan.
Jadi contoh gini. Gue duluan ya, gue buru-buru. Oke. 80% nggak sih? Oke. Gak pakai kata-kata bos. Ih, seru nih. Oke. Oke. Gue duluan ya, gue sakit perut nih. Oke. Dikasih juga. 80% ngasih duluan tanpa bawa kata-kata bos. Oke. Iya. Tahu yang paling menarik? Apa? Eksperimennya dilakukan tanpa alasan yang ada. Gue duluan ya, mau buru-buru. Oh, ngawang, bias. Oke? Iya. 80% dikasih duluan. Ada yang lebih parah lagi. Gue duluan ya, mau fotokopi. Lah kan itu fotokopi. Betul, Dikasih nggak? dikasih. Hah? Lah kan yang lain juga fotokopi. Betul, dikasih. Kenapa ya? Jadi ternyata ketika ada kata belakang di sana, ketika ada reason mau jelas, mau nggak jelas, mau penting, mau nggak penting, urgensinya orang dapat dikasih duluan. Ketika tidak ada kata-kata belakang, dia tidak menjadi sebuah urgensi. Orang tidak peduli. Yang jadi adalah sebuah kesombongan. Oke. Jadi misalnya gue nyamperin lu nih. Iya. Ya. Apa? Bro, podcastnya cepetan ya. Gue buru-buru. Iya ngasih sih. Ngasih. Cepetan dan buru-buru tuh gak ada urusannya. Memang cepetan karena gue buru-buru. Iya ya. Iya. Oke. Tanpa gue harus, bro gue kecepetan. Gue cepetan ya, gue dipanggil Pak Menhan. Oh, itu lebih. Lebih. Iya. Tapi kalau gue datang, bro, podcastnya yang cepet ya. Sombong. Sombong. Profesor psikolog. Sombong. Keren, keren. Makanya komunikasi itu menjadi Keren. sangat amat penting gitu. Itu namanya Xerox eksperimen. Ada. Iya, Xerox. nama brand fotokopi kan Xerox kan? Iya, iya. Ada nggak Tahu, sih tahu. namanya apa? Dapat nggak? Xerox eksperimen atau nggak? Coba nih, Kang fotokopinya mau ngomong coba. Apa? Ada apa? Bimo. Copy machine study Copy machine study Ah, tahun 78. tahun 78. kuncinya alasan ya manusia psikologis. Tapi Tahun pecah sih 78. tadi. Gue buru-buru ya mau fotokopi ya. Kayak kita kesulap gitu loh. Iya. Iya. Iya kan? Dia nggak sadar. Lah kan gue juga ya. Iya, dia juga. Sama aja, bro, podcastnya cepetan ya. Podcastnya agak cepet ya. Gue buru-buru. Lu nggak Sama. nanya buru-buru apa? Lu nggak Iya. nanya apa? Cepetan ya. Sombong ya. Sombong. Dahsyat. Berarti kesimpulan. Bahkan nih, kalau gua kasih alasan, bro, podcastnya agak cepet ya. Gua lapar ya. Ya boleh aja sih. Ya boleh Iya aja. lagi. Tapi karena ada alasan. Kuncinya alasan. Kuncinya karena ada alasan. Apa korelasi dengan sesuatu yang haus validasi, sesuatu yang mungkin takut memulai karena mengukur bahwa, aduh, kalau gue memulai nanti apa kata netizen nih? Manusia tidak berani bicara, Pak. Iya. Manusia biasanya hanya memberikan apa yang dia mau tanpa tahu caranya berbicara. Makanya bilang tidak kadang-kadang susah. Masuk. Akhirnya menjadi bilang tidak, akhirnya menjadi susah. Makanya itu ya. Iya, karena banyak hal-hal yang akhirnya begitu jadi nggak realistis. Contoh yang paling sederhana yang kemarin gini. Ini lucu nih. Gue main ketemu teman gue yang ngomongin ini. Semua orang bisa kaya dan sukses. Itu kan bohong ya? Belum tentu masuk semua. Iya, makanya itu satu udah kebohongan. Bohong. Nah, tapi Iya. orang seneng nggak dengernya? Ya seneng. Seneng. Itu satu. Oke. Oh, Contoh gini. ada harapan gitu ya. Contoh gini. Iya. Ini menarik nih. Iya. Menarik nih. Ah. Percayalah kalau punya mimpi bisa kita capai. 1 miliar 1 bulan. Oke. Oke. Itu udah bohong. Tahu nggak bohongnya di mana? Percayalah punya mimpi sampai 1 bulan. Bohongnya di mana? Lah kan bermimpi. Iya, benar. Iya. Percayalah Bohongnya kalau di kita mana? punya ambisi dan kita punya Iya. mimpi, Kamu bisa dapetin 1 miliar dalam waktu semua 1 bisa bulan. kita capai. Iya. Yang menghalangi itu hanya keterbatasan, Oke. ketakutan, belief gitu. Iya. Ya. Tahu. Ya kan? Tahu kan Tahu. kata-kata itu? Tahu. Yang ngalangin hanya belief kan? Iya, Ya kan? tahu. Tapi harusnya bisa 1 Bisa. miliar 1 bulan. Iya. Kalau kita punya mimpi dan kita percaya diri. Bohongnya di mana? Loh iya dong. Kalau lu punya mimpi 1.000 triliun, Pak. Ngapain 1 miliar? Lah. Cakep. Iya. Iya dong. Kenapa mentok di Katanya sini? yang membatasi pikiran kita sendiri. Ya udah. Kenapa lu batasi? Kenapa lu batasin 1 miliar per bulan? Iya. Wah, bakal kena nih motivator gadungan nih. Lo enggak. Enggak misal. Bukan.
Maksud gue, manusia tuh kadang-kadang tergiur dengan kata-kata seperti itu gitu. Maksudnya tidak ada batasan. Kita pasti bisa. 1 miliar per bulan. Loh, tidak ada batasan kok 1 miliar per bulan. Kenapa lu batasin? Kan lu batasin itu. Kalau tidak ada batasan, lebih kaya dari negara Amerika kita. Gitu harusnya. Iya. Sayangnya literasi itu nggak nyampe di bawah Om. Nah, iya makanya. Iya kan, makanya dia langsung oke aku ikut gitu. Ya makanya. Ini tadi gue bilang nyambung ke tadi, walaupun lompat ya. Gue bilang gue tuh udah sering ngomong di mana-mana. Ini sering sekali gue ngomong. Yang tadi yang masalah Aska. Iya. Gue bilang dari Anada pun begitu gue ajarin dari awal. Lu datang ke kantor gue, ada pegawai gue berdiri, lu duduk, gue gampar dua-duanya. Segitunya? Emang iya ada? Emang pernah ada kasus apa? Ya nyuruh orang bawa barang, gue tampar dua-duanya. Elunya gue tampar, yang bawain barang gue tampar. Kok yang bawain barang ditampar? Kok mau bawain barang anak kecil? Yang bayar gue, yang gaji gue, kenapa lu bawain barang anak kecil? Kan yang nggak enak sama lu, masa nolak? Nah, berarti nggak enak kan? Iya. Berarti karena nggak enak kan? Mengatakan tidak. Karena tidak enak mengatakan tidak itu. Bukunya. Keren. Gila, gue promo buku lu kayak apa tuh? Gokil, storytelling. Ada link afiliasinya nggak sih? Ada. Baca ini dari gue dong. Apa? Baca message dari gue. Ini. Mana sih? Sebentar. Renat nulis Om. Tuh. Untuk Om Ded. Widih. Terima kasih sudah menjadi inspirasi untuk kita menjadi seseorang yang tidak pernah takut untuk hidup dengan prinsip-prinsipnya. Selalu berani menyuarakannya walau resiko tidak disukai. Terkadang karena nilai-nilai yang Om Ded pegang secara teguh. It's so touchy, man. Thank you very much. It's such an honor. Thank you very much. Ini dong. Keren. Lu ini dong. Salim. Jauh banget. Iya. Berani nyerang ini. Iya bener ya. Om Ded ya. Nyerang feminis lah, SJW lah. Satu prinsip gue bakal suarain itu lah, gue kagum. Keren. Lo tahu zamannya kita dulu sama zaman sekarang nggak? Apa bedanya? Zaman kita dulu ada Wonder Woman, Pak. Zaman sekarang? You wonder is a woman. Iya. Dapat juga di sini. Kita serang lagi lah, Om. Thank you, Om. Banyak potongan clippersnya nih. Gue punya hadiah karena lu banyak menginspirasi gue pribadi, Renat, dan juga penonton UMKM karena ya. gue tahu banget. Iya, UMKM. Karena gue tahu banget lu ini bener-bener. Aduh, ini apresiasi penuh lah. Gue pun masih kadang. Udah kasih. Sarung Ardan. Oh, Sarung Ardan. Tuh, ini kan lu kan rajin sholat, Tom. Wede. Sarung Ardan ini sarung modern and stylish, bikin sarung naik level, menjadikan gayamu semakin maksimal. Wah, Sarung Ardan, bring sarung to the next level. Tuh, Om Ded kan suka sulap dong, terakhir dong. Sulap lah. Gak ada orang sulap pakai sarung. Kita kasih solusi.